lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka Sana. antal alimul hakim. Daerah kita yang dulunya dikuasai oleh orang Islam, semua pada Uhayyikum bitatil Islam tahiyah ahlul jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Abang kakak ibu sekalian Allah rahmati, bulan Muharram ya, ada sebuah bulan yang Allah muliakan. Tapi sebelum itu saya ingin mendoakan dulu abang kakak sekalian, ayah bunda sekalian yang sudah meluangkan waktunya. Semoga Allah jadikan kedatangannya di malam hari ini adalah kedatangan yang penuh dengan keberkahan, ya. Penuh dengan keselamatan, Amin. penuh dengan kesehatan, Amin. ya, menjadikan wasilah banyaknya rezeki, menjadi Amin. wasilah abang kakak ibu sekalian dipanggil ke Baitullah. Amin. Wasilah yang sakit semoga Allah sehatkan, Amin. jadi wasilah yang lagi sempit Allah lapangkan, Amin. dan segala wasilah dapat ilmu yang terbaik. Amin. Ya Rabbal alamin. Jadi sebentar lagi kita ini akan memasuki tahun baru Hijriyah, yaitu bulan Muharram tahun 1446 Hijriah. Nah, jadi bulan Muharram ini, abang kakak bunda sekalian, adalah termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Imam Ibnu Al-Jauzi dalam kitab At-Tabsirah, juz 2 halaman ke-6, bulan Muharram adalah bulan yang mulia derajatnya. Dinamakan dengan bulan Muharram karena Allah SWT mengharamkan peperangan dan konflik di bulan yang mulia ini. Kemudian selain itu, bulan ini juga termasuk salah satu dari bulan-bulan yang mulia, yaitu Muharram, Zulhijjah, Zulqa'dah, dan Rajab. Ada 4 bulan yang mulia, yang bulan haram. Bulan apa aja? Satu, bulan Muharram. Kedua, bulan Zulhijjah. Zulhijjah. Ketiga, bulan Zulqa'dah. Dan keempat adalah bulan Rajab. Nah, ini saya live-nya dari berbagai macam device ya. Jadi kadang wajahnya ke sana, kadang ke sini, bagi-bagi gitu ya. Nah, kemudian itu ada tertera di dalam surah At-Taubah, surah ke-9 ayat ke-36. Apa Allah bilang? Inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan. Tadi yang disampaikan oleh Bang Ferdi gitu ya. Kemudian dalam ketetapan Allah di waktu Laul Mahfuz Allah juga menciptakan langit dan bumi. Di antaranya adalah 4 bulan haram. Nah, jadi itu ada di surah ke-9 ayat ke-36. Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir Al-Fakhrur Razi juz ke-16 halaman ke-53 menjelaskan bahwa yang dimaksud salah satunya bulan haram adalah yaitu di mana perbuatan maksiat di bulan tersebut akan mendapat siksa yang lebih dahsyat. Pahala yang membuat orang yang berbuat kebaikan, pahalanya besar. Tapi begitupun orang yang berbuat kejelekan, orang yang berbuat kemaksiatan di bulan Muharram atau di bulan haram, maka dia pun juga dapat dosa yang besar. Contoh, bulan Ramadan. Banyak gak pahala di bulan Ramadan? Besar gak ganjaran Allah di bulan Ramadan? Besar. Besar banget. Nah, tapi yang antum harus ingat adalah besarnya ganjaran Allah SWT di bulan Ramadan, barang siapa yang berbuat amal soleh. Kalau dia berbuat amal yang tidak soleh gimana? Dosanya besar juga. Maka besar juga dosanya. Iya, Bisa benar. difahami ya? Bulan Muharram adalah bulan yang mulia. Orang yang berbuat kebaikan di bulan Muharram, maka insya Allah pahalanya besar. Tapi orang yang bermaksiat, judi online, orang yang riba,
itu juga akan besar dosanya di sisi Allah. Bisa difahami ya? Insya Allah. Nah, karena itu yang beliau katakan begitu, wa ma'nal haram annal ma'siyata fiha asyaddu iqaban wa ta'atu fiha aktsaru thawaban. Maksud dari haram adalah sesungguhnya kemaksiatan di bulan-bulan itu memperoleh siksa yang lebih berat dan ketaatan di bulan-bulan tersebut akan memperoleh pahala yang lebih banyak. Begitu, abang kakak ibu sekalian. Dan yang harus kita ingat adalah bahwa di bulan Muharram itu ada hari yang istimewa. Tolong dicatat, yaitu hari Asyura. Di hari tersebut umat Islam disunahkan untuk apa? Berpuasa. Berpuasa. Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, juz ke-8, halaman ke-9 menjelaskan sebuah hadis sahih dari riwayat Imam Muslim. An Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah fawajadal yahuda yasumuna yauma Asyura fasu'ilu an dzalik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Faqalu hadzal yaumul ladzi azharallahu fihi Musa wa bani Israil ala Fir'aun fanahnu nasumuha ta'ziman lahu. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam nahnu aula bi Musa minkum fa amara bi shaumih. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir di kota Madinah. Kemudian beliau menjumpai orang Yahudi berpuasa di bulan Asyura. Kemudian mereka ditanya tentang puasa tersebut. Mereka menjawab, hari ini adalah hari di mana Allah memberi kemenangan kepada Nabi Musa dan Bani Israel atas Fir'aun. Maka kami berpuasa untuk menghormatinya, menghormati Nabi Musa. Ya. Kemudian Nabi bersabda, kami umat Islam itu lebih utama dengan Musa dibanding kalian. Artinya, ya Nabi Musa itu kan nabinya kita gitu ya. Kalau mereka saja Yahudi menghormati itu, mereka berpuasa, kata Nabi Muhammad SAW, kami itu lebih utama dengan Musa dibanding kalian, wahai Yahudi. Kemudian Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk berpuasa di hari Asyura. Dalam riwayat lain, para sahabat kemudian bertanya pada Nabi bahwa hari Asyura adalah hari yang dimulakan oleh orang Yahudi dan Nasrani. Kemudian Nabi bersabda, insya Allah tahun depan kita juga berpuasa di hari yang ke-9, Tasu'a. Ya. Dan dari hadis tersebut di atas Imam Syafi'i berpendapat bahwa disunnahkan berpuasa di hari ke-9 dan di hari ke-10 di bulan Muharram karena Nabi telah melaksanakan puasa di hari Asyura dan berniat puasa di hari ke-9 di bulan Muharram. Tapi qadarullah kalau tidak salah beliau meninggal dunia sebelum hari Tasu'a. Maka teman-teman, abang kakak ibu sekalian catat tanggal 9 Muharram dan tanggal 10 Muharram kita akan berpuasa. Kita akan apa? Berpuasa. Tanggal berapa? Tanggal 9, 10 Muharram. Iya, tanggal berapa itu kalau 9 Indonesia? dan 10 Tanggal berapa Muharram. itu kalau Indonesia? Kalau Indonesia Tanggal berapa? 15. 15, 16 apa ya? 15. Tanggal berapa? 15, 16, 17. 15. 16, 17. Iya. 15, 16. 15, 16. Benar nggak? Ya, 15, 16 Maka Juli. catat. Ayah bunda yang hadir di sini, yang juga di YouTube, catat. Ini di YouTube juga ada yang nonton. Kemudian di Zoom meeting juga ada yang nonton. Catat. Tanggal 9 Muharram adalah hari Senin. Yaitu tepat pada tanggal 15 Juli 2024. Catat dulu. 15 Juli 2024 bertepatan dengan hari Senin, kita akan puasa Muharram, puasa Tasu'a. Puasa Tasu'a. Bisa nggak Ustadz? Diniatkan langsung dua, puasa Tasu'a dan puasa hari Senin. Boleh. Boleh. Jadi antum niatnya dapat dua puasa. Puasa Tasu'a atau puasa 9 Muharram dan puasa hari Senin. Bisa ya? Kemudian puncaknya di hari Selasa. Tanggal 16 Juli 2024. Catat. Biar nggak salah. Itu puncaknya. Muharram. Nah. Selasa. Senin Selasa 15-16.
Puasa di hari ke-9 Tasu'a memiliki tujuan untuk membedakan antara puasanya orang Islam dan puasa orang Yahudi. Karena orang Yahudi puasa hari 10. Nah, supaya beda, kita 9 juga berpuasa. Di hari hadis tersebut, Imam Syafi'i ya karena itu hukumnya makruh jika kita hanya puasa di hari ke-10 saja karena ada keserupaan dengan orang Yahudi. Maka disimpulkan kita harus sunnahnya adalah 2 hari puasa, Senin dan Selasa. Selasa. Bisa dipahami ya? Ya. Ini Kenapa hari Asyura disebut dengan Asyura 10? Kenapa, ada yang tahu? Badaruddin Al-Aini dalam kitab Umdatul Qari Syarah Sahih Bukhari juz 11 halaman ke-117 beliau menjelaskan sebuah pendapat bahwa hari Asyura Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan dan kehormatan kepada 10 nabi. Yang lagi susah-susah jangan lewatkan kajian ini. Ya, nanti di YouTube-nya juga akan kita share kembali. Yaitu satu. Nih, menurut siapa? Imam Badaruddin Al-Aini. Ada 10 kemuliaan yang Allah berikan kepada 10 nabinya. Ya, Allah memberi kemuliaan dan kehormatan kepada 10 nabinya. Satu, pada hari Asyura. Satu, kemenangan Nabi Musa atas Fir'aun. Satu. Artinya Nabi Musa tuh selamat gitu loh dari kejaran Fir'aun. Dan selamat juga Bani Israel. Itu membuat kenapa Yahudi itu puasa di hari Asyura. Nah, agar membedakannya kita puasa juga Tasu'a. Kedua, pendaratan kapal Nabi Nuh. Nabi Nuh dan yang semua berada di kapal itu selamat pada saat itu, tanggal 10. Ketiga, keselamatan Nabi Yunus dengan keluar dari perut ikan paus. Jadi Nabi Yunus itu keluar dari perut ikan paus itu Muharram. Dan itu tanggal 10. Keempat, ampunan Allah untuk Nabi Adam alaihissalam. Jadi Nabi Adam itu dapat ampunan saat bulan Muharram tanggal 10. Rabbana zolamna anfusana wa illam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kelima, keselamatan Nabi Yusuf dengan keluar dari sumur pembuangan. Nabi Yusuf tuh selamat tuh, ya, keluar dari sumur pembuangan. Jadi ketika Nabi Yusuf itu dibuang oleh saudaranya, maka ada yang menyelamatkannya. Itu tanggal 10 Asyura. Kemudian keenam, kelima tadi ya. Keenam, kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Ketujuh, ampunan Allah untuk Nabi Daud. Kedelapan, kelahiran Nabi Ibrahim alaihissalam. Kesembilan, Nabi Yakub dapat kembali melihat. Siapa tuh Nabi Yakub? Ayahnya Nabi. Siapa tuh Nabi Yakub? Ayahnya Nabi Yusuf. Ya, ayah Nabi Yusuf. Kenapa Nabi Yakub sampai buta? nangis Ya, Karena nangis. itu dibuang Ya, di Karena nangis terlalu lama. betul. Yang karena ke-10, ampunan Allah untuk Nabi Muhammad SAW, baik kesalahan yang telah lampau maupun yang akan datang, sehingga beliau maksum. Lihat ada 10 kemuliaan bulan Muharram di Asyura. Logikanya begini, abang kakek bunda sekalian. Kalaulah para nabi ini dapat kemuliaan pada bulan itu, bukankah bulan yang di Muharram adalah bulan yang sama dengan yang kita akan temui sebentar lagi, betul apa tidak? Tuhan yang memberikan kemuliaan kepada para nabi adalah Tuhan yang sama, yaitu Allah SWT. Artinya logikanya begini, saat Nabi Yunus berada dalam perut ikan paus dan beliau selamat, Allah selamatkan pada tanggal 10 Muharram. Jangan-jangan bagi ayah bunda yang punya hutang, yang punya kesedihan, yang punya kesulitan, yang punya kesengsaraan, yang punya kegalauan, yang punya keluh kesah gelisah, gundah gulana, yang punya seabrek-abrek masalah. Jangan-jangan 10 Muharram ini menjadi salah satu asbab abang kakak ayah bunda keluar dari semua masalah itu dan menjadi hamba Allah yang bahagia, menjadi hamba Allah Amin. gembira, menjadi hamba Allah yang sukses dunia akhirat, menjadi hamba Allah yang akan dimuliakan dunia akhirat, menjadi hamba Allah yang insya Allah semuanya dimudahkan, segala hajatnya terwujud, segala doanya terkabulkan di bulan Muharram ini, tanggal 9 dan tanggal 10 jangan lewatkan. Udah. Siap nggak menyongsong bulan Muharram tanggal 9 dan 10-nya dengan sedekah terbaik, dengan amal soleh terbaik, Insya dengan Allah. bacaan Quran terbaik? Siap nggak? Insya Allah. Dengan puasa Siap. terbaik, siap tidak? Insya Allah. Siap?
Insyaallah Allah. sehat. Itu tuh seperti Insya kalau Allah, antum melihat itu seperti ada Lailatul Qadar gitu loh. Ya, maksudnya iya kan Lailatul Qadar itu kan ada satu malam di satu bulan dan belum tentu kita temui lagi. Nah, jangan-jangan Muharram tanggal 10 kakak yang mau sedekah ya, yang mau sedekah, abang kakak yang mau sedekah di bulan Muharram ini, siapkan sedekah terbaiknya di Tasu'a dan Asyura. Yang mau berpuasa, siap-siapkan puasanya Tasu'a Asyura. Yang mau tahajud, siapkan tahajudnya Tasu'a Asyura. Yang mau beramal soleh, siapkan amal soleh dari sekarang di Tasu'a dan Asyura. Siap apa tidak? Insyaallah. siap. Nanti kita reminder semuanya. Pokoknya Tasu'a, Asyura, amal soleh terbaik, sedekah terbaik. Siapkan dari sekarang. Tanggalnya tanggal 15, tanggal 16. Dan saya mau kasih kabar gembira abang kakak bunda sekalian. Kemarin saya telepon seseorang. Ustadz, ada rumah. Rumahnya ukurannya 8 kamar. Dan insya Allah rumah 8 kamar ini akan diwakafkan kepada rumah Tahfiz Al-A'raf. Alhamdulillah, barakallah ya Allah. Ukuran Alhamdulillah. tanahnya 20 kali 20. 400 meter ya Allah. 400 meter. Dan Ustadz, di samping rumah itu masih ada tanah. Ukurannya 40 kali 20. Tapi izin Ustadz, yang ukuran tanah 40 ke 20 itu Ustadz bayar ya, tapi dengan harga setengah wakaf. Saya belum tahu harganya berapa, tapi saya mau ngajak nanti di bulan Muharram ini, Asyuranya, Tasu'anya, nanti saya mau ngajak teman-teman abang kakak sedekah terbaik untuk pembebasan lahan itu. Saya nggak tahu angkanya berapa, tapi saya minta yang terbaik angkanya dan berapapun nanti biayanya yang dia minta, kita akan coba kumpulkan dari abang kakak ibu sekalian di tanggal 15, tanggal 16 itu dan kita akan melakukan DP-nya terlebih dahulu. Doakan semoga itu menjadi tempat, kan tadi kan kalau 20 kali 20 ditambah 40 kali 20 berarti total 60 kali 20. Totalnya berapa totalnya? 60 kali 20. 1.200 meter persegi ya, benar ya? 1.200 ya. 1.200 meter persegi. Kalau saya lihat cukup insya Allah untuk kita bangun masjid, bangun pondok pesantren, untuk kita tingkatkan nanti. Kemudian saya lihat kiri kanan itu masih banyak tanah-tanah kosong lagi. Maka insya Allah semoga di bulan Muharram ini menjadi jawaban atas hampir setahunnya kita mencari lahan dan Allah pertemukan lahannya persis di tengah kota Pontianak. Amin. Dan abang kakak siapapun yang membersamainya bersedekah di bulan itu, di hari itu, insya Allah pahalanya berlipat-lipat ganda. Amin ya Allah. Dan itu akan menjadi amal soleh yang long lasting, insya Allah. Siap nggak membersamai pembangunan Pondok Pesantren Al-A'raf dan Masjid Al-A'raf Mulia? Insyaallah. Insyaallah siap. Nanti pas udah jadi kita mau peresmian, saya undang antum semuanya untuk datang offline di Pontianak atau datang online di Zoom meetingnya, tapi tiket ditanggung sendiri. Amin. Bisa datang. Amin ya, semoga bisa datang ya. Kan selama ini kita Datang. ketemunya online terus ya. Iya. Kita doanya semoga bisa datang. Ya Allah. Amin. Saya doakan abang kakak semuanya, ayah bunda semuanya jadi hamba Allah yang kaya raya dan bertakwa. Amin ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya Allah, saya bersaksi orang yang di hadapan saya adalah orang-orang baik, Amin ya Allah. orang-orang yang soleh, orang-orang yang tulus dalam perjalanan dakwah. Amin ya Allah. Memang mungkin di antara mereka, ya Allah, bukanlah Amin. penghafal Quran, tapi mereka telah membersamai perjuangan dakwah Quran di Masjid Al-A'raf Mulia ini dari awal lahirnya. Sampai hari ini mereka membersamai dan tolong ya Allah balas kebaikan mereka dengan Amin surga ya di Allah. dunia juga surga di Amin ya akhirat. Allah. Dimudahkan Amin ya segala urusannya, hajat-hajatnya terpenuhi, diampuni Amin. dosanya, diterima segala amalnya, dan Amin. diberikan keberlimpahan dalam rezeki yang halal dan keberkahan
Amin. Amin. Kakak sekalian. Amin ya Allah. Kita semua nanti bisa kumpul di Pontianak, potong pita persnya. Amin. Masjid Al-A'raf mulia nanti atau pondok pesantren Al-A'raf mulia nanti bukanlah pondoknya Ihsan Septiadi, tapi pondoknya ayah bunda sekalian ada di sini. Amin ya Allah. Oh ya doa. Insya Allah. Jadi itu juga kalau antum bertanya Ustaz Ihsan, sedekah subuh yang kami sedekah tiap hari itu dikemanakan? Kami persiapkan uang-uang itu untuk pembangunan pondok pesantren Al-A'raf. Jadi sebelum nanti tanggal 15-16 kami mengajak abang kakak bunda sekalian untuk apa namanya sedekah terbaiknya bersamai. Izin saya mengajak untuk di bulan Muharram ini ya, untuk abang kakak membersamai gerakan sedekah subuh. Saya mau tahu dong siapa saja yang udah ikutan sedekah subuh di sini? Coba angkat tangan katakan saya yang sudah ikutan sedekah subuh siapa aja sih? Boleh saya lihat? Oh, Bunda Sri Wahyuni. Siapa lagi yang sudah sedekah subuh? Hah? Siapa lagi yang sudah sedekah subuh di sini? Bunda Sri Wahyuni. Siapa lagi? Bunda Jumarsih, Bunda Endang, Bunda Zakia, Bunda Tina, Bunda Sukistina, Masya Allah. Siapa lagi? Yang lain mau ikutan sedekah subuh nggak? Ada yang mau ikutan nggak? Nih, Bunda Jumarsih, mana Bunda Jumarsih? Assalamualaikum Bunda Jumarsih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Masya Allah. Bunda Ustaz. Jumarsih dari mana ini? Salah 3, Ustaz. Salah 3. Ada salah 4, salah 5 nggak? Salah 3, dapatnya 7. Lalu Bunda Jumarsih boleh cerita dong. Selama membersamai gerakan sedekah subuh di Yayasan Muda Learning Center yang menaungi Rumah Tahfiz Al-A'raf dan Masjid Al-A'raf, Bunda udah dapat apa aja nih? Keajaiban-keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala dapat apa aja? Dapat ilmu banyak sekali, Ustaz. Karena Nah, saya kan belum bisa baca Al-Quran awalnya. Ya, sekarang dikit-dikit udah bisa ngikuti ikut setoran juga. Masya Allah, tabarakallah. Ikut setoran juga udah ya. Yang awalnya Iya, belum bisa baca Quran, sekarang malah udah bisa menghafal Quran ya Bunda. insya Allah. Nah, ini juga kajian kami tadi pagi banget ini. Tadi pagi tuh saya bahas begini. Kenapa sih santri, para penghafal Quran harus, atau santri gitu ya, apakah ibu dan sekalian tuh harus sedekah tuh kenapa? Nih, lihat ayatnya. Bang Ferdi di mute dulu semuanya. Ini kajian kami tadi pagi. Surah ke-9 ayat ke-103. Apa Allah bilang? Kut min amwalihim shadaqatan tutahhirum wa tuzakkihim biha washolli alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu samiun alim. Ambillah zakat dan harta mereka guna membersihkan, alhamdulillah. Guna membersihkan. Jadi sedekah itu fungsinya apa? Yaitu membersihkan dan menyucikan. Nah, orang yang bersih, orang yang suci, kata Allah di surah nanti di 56 ayat 79 kalau tidak salah, surah Al-Waqiah itu, la yamassuhu illal mutahharun. Al-Quran itu hanya akan menyentuh orang yang suci. Gitu. Maka kenapa ada ajakan-ajakan sedekah nanti? Karena ternyata sedekah itu menjadi pintu pembuka banyak keajaiban. Salah satu ada tadi ya Bunda Jumarsi. Belum awalnya tuh belum bisa baca Quran, sekarang udah bisa setoran Quran. Kira-kira ajaib gak tuh? Ajaib. Ajaib gak? Ya. Ajaib. Ajaib. Kok Iya. bisa? Karena Bunda Jumarsih praktek GSS, Gerakan Sedekah Subuh. Nah, dari Gerakan Sedekah Subuh, Allah berikan kemudahan dalam menghafal Quran. Bukankah sesuatu yang mahal di dunia ada saat kita bisa menghafal Quran? Betul apa tidak? Betul. Karena tidak semua orang diizinkan bisa menghafal Al-Quran. Betul apa tidak? Iya, Benar. Berarti kalau ada orang yang diizinkan Allah bisa ngafal Quran, yang awalnya dia tidak bisa ngafal, tidak bisa baca Quran, tapi sekarang bisa ngafal Quran, itu ajaib apa tidak? Itu sesuatu yang Ajaib. mahal apa tidak? Itu sesuatu yang harus disyukuri apa tidak? Iya, Benar. Harus disyukuri. betul. Kenapa kok bisa Bunda Jumarsih yang awalnya tidak bisa baca Quran, sekarang bisa ngafal Quran?
Karena Bunda Jumarsih mensedekahkan hartanya di subuh hari, sedekah di waktu terbaik, dan itu menjadi wasilah dibersihkannya, disucikannya jiwa Bunda Jumarsih. Lalu kemudian akhirnya diturunkan Al-Quran, karena Al-Quran itu suci dan mensucikan, dan hanya akan turun kepada jiwa yang suci. Nah, jadi siapa di sini yang belum sedekah subuh dan pengen ikutan gerakan sedekah subuh? Ayo, angkat tangan saya yang mau ikutan gerakan sedekah subuh. Nanti di reminder atau Bang Ferdi, ada nggak nomor HP kalau ada teman-teman yang mau ikutan sedekah subuh? Nah, nomor HP-nya Kak Herlina atau nomor HP-nya siapa? Nah, kasih itu nomor HP di sini yang mau ikut sedekah subuh, kontak nomor HP tersebut. Nah, Kak Nur Elisa mau ikutan. Siapa lagi yang mau ikutan sedekah subuh? Itu adalah Berapa nomor sedekah Tian? di waktu terbaik dan sudah kita kaji di bulan kemarin. Apalagi antum sedekah subuhnya 08? di bulan Muharram. Antum sedekah subuh di bulan Muharram. Dan bertepatan nanti di tanggal 15 dan 08? tanggal Hmm? 16. Ya. Siapa lagi yang mau di... Insya Allah saya mau. Berapa? Bunda Sri Wahyuni. Kalau saya merasakan setelah sedekah 9181? menolak bala. Karena suami saya stroke 3 kali lumpuh total. Dengan sedekah, Ini suami rekening Modal bisa Center. jalan dan bekerja. Guru, Masya sebagai Allah. guru. Dan tidak terganggu. Ya BSI kah? Allah. Ya Allah, Bunda. Berapa? Masya Masya Allah, tabarakallah. Ini mana Bunda Sri Wahyuni? 4, Assalamualaikum Bunda. 7, ya 17, kosongnya 4 kali. Bang Ferdi, suaranya masuk Bang Ferdi. Oh, astagfirullahaladzim. Masya Allah. Bunda Sri Wahyuni, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustadz. Nah, gimana Bunda? Cerita dong. Gimana caranya Bunda tuh? Cerita tadi. Katanya suaminya stroke 3 kali, sekarang bisa jalan. Gimana Bunda? Emang sudah 3 kali stroke itu, Pak Yai, Pak Yai, Pak Ustadz. Ya, Harusnya dia tuh lumpuh total, orang nggak bisa digerakkan semuanya, namanya stroke. ya. Tapi saya karena yakinnya itu dengan sedekah bisa menolak bala, jadi saya insya Allah sudah istiqomah setiap sedekahnya itu. Alhamdulillah kok sampai tetangga tuh pada bilang, katanya kok bisa ya stroke-nya nggak nggak sampai lumpuh gitu. Sudah kan lumpuh total 3 kali, sudah 3 kali. Waktu itu sekali bisa jalan, kedua kali 11 hari lumpuh total nggak bisa jalan, bisa jalan lagi, ketiga kali ada 20 hari lumpuh total bisa jalan lagi. Alhamdulillah. Allah. Ya Allah, ya Allah. Pertolongan Allah. Saya merinding loh Bunda. Masya Allah. Coba Bang Ferdi ditampilkan dong Bunda Sri Wahyuninya. Ya Allah, mana ada ayah, suaminya ada sekarang. Ada. Dari Mana? lampu. Bang Ferdi ditampilkan dong, di highlight, di spotlight gitu Bang Ferdi. Bisa? Dari Sudah lampu. disematkan, Ustaz. Oh, belum nampak ya? Disematkan untuk semua. Bisa? Dan Itu bapaknya. Bang Alhamdulillah. Ferdi, tolong di spotlight dong. sudah, Ustaz. Belum Belum, kayaknya. Masih wajah Bang Ferdi kayaknya. Ini. Assalamualaikum ayah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tapi ngomongnya kayak gitu, nggak jelas, suaranya gitu. Masya Allah. Jadi ayah inilah ya wasilah sedekah subuh dari bunda, dari istrinya. Sekarang ayah udah merasa sehat, udah merasa baikan ya ayah. Ya, sehat terus ini Pak, nyangkul, apa namanya, Serius. segala macam ini bisa ini semua resik-resik semuanya dia. Baru bersih-bersih seluruh kebun. Allahu Akbar. Bisa Bahagia saya dengarnya. sepeda roda 3. Oh. Jadi bunda kalau boleh tahu nih, bunda tiap subuh sedekahnya kemana bunda?
ada kencelengan itu, kan si ngajak, ada namanya kencelengan apa? Infak beras Larasindo itu Ya, dulunya. oh ke situ. Sama si siapa? Oh ya, ya. Oh, Bukan Masya Allah. infak beras Iya. Bunda, eh, ya. kalau boleh tahu biasa berapa nih sedekah subuhnya kalau boleh tahu biar bunda-bunda ini ikut termotivasi untuk ikutan sedekah subuh juga. Oh, kalau sedekah subuh ya 10.000 apa 20 gitu. Oh, Satu bulan itu bisa kadang 250, 300 gitu kadang. Masya Allah. Tapi wasilah sedekah subuh itu membuat ayah hari ini sehat kembali ya. Ya, Masya Allah, ini sehat terus ini Pak, Alhamdulillah. Saya doakan kami semua yang di sini mendoakan ayah agar sehat selalu. Insya Allah Amin. nanti bisa dipanggil ke Baitullah bersama dengan istrinya. Amin. Amin. Amin ya Allah. Ada pesan nggak Bunda atau ajakan motivasi ikut sedekah subuh di sini buat teman-teman yang belum ikutan, Bunda? Ya, insya Allah semua setelah sedekah subuh itu, Alhamdulillah, semuanya itu terasa mudah. Ada permasalahan apa aja, insya Allah mudah diselesaikannya. Allah. Benar. Anak-anaknya ya, Alhamdulillah kalau ada berantem atau apa, misalnya selesai, misalnya gitu. Jadi Allah. semuanya secara mudah Allah sendiri yang menyelesaikan. Allah. Itu yang Bunda rasakan semenjak sedekah subuh rutin ya Bunda? Ya, insya Allah. Setiap hari nonstop ya Bunda? Iya, kan ada kemarin diajak yang suruh deposito gitu. Oh, Kemarin kan gitu ya, sama Ustadz si ini ya, sama Ustazah Wiwit apa siapa itu? ya betul. Iya. Siap kalau begitu. Makasih Bunda udah sharing ya. Sekali lagi Ya. mendoakan ayah sehat selalu. Salam dari Pontianak, salam dari seluruh Indonesia untuk ayah. Amin. Amin. Jazakillah, jazakallah Ustadz. Sama-sama Bunda. Baik, Bang Ferdi, kembalikan lagi spotlightnya ke saya. Nah, setelah mendengar cerita sedekah subuh, keajaiban sedekah subuh tadi, siapa di sini yang belum sedekah subuh dan mau join sedekah subuh dan di reminder harian sedekah subuhnya? Nah, itu sudah ada di kolom komentar ya. Nah, tuh udah ada di kolom komentar. Nomor HP-nya sudah ada. Kemudian juga itu sudah ada semua. Silakan antum save ini form gerakan sedekah subuh, nama, nomor handphonenya, pilihan sedekah subuh reminder setiap hari atau deposit 1 bulan. Dan Bismillah saya berkomitmen untuk istiqomah sedekah subuh di rumah Tafiz Al Araf. Semoga menjadi wasilah kemudahan bagi semuanya dan salurkan sedekah subuh terbaik di rekening 451 itu kodenya rekeningnya 1704 kali 1918 atas nama Yayasan Muda Learning Center. Siap mendapatkan keajaiban dengan sedekah subuh dan sedekah terbaik di waktu subuh. Sedekah terbaik adalah di waktu subuh dan apalagi sedekahnya di bulan Muharram. Nah, begitu Abang Kakek Bunda sekalian kita telah menyaksikan atau menyimak langsung apa keajaiban dari rutin sedekah subuh, menyucikan dan membersihkan. Ternyata bukan cuma menyucikan jiwa hati sehingga Al-Quran gampang masuk, tapi juga ternyata menyucikan dan membersihkan penyakit, lalu membuat kita sehat kembali. Masya Allah, tabarakallah. Nah, maka tadi saya bilang, kalaulah seorang Nabi Yunus bisa keluar dari perut ikan paus, artinya kita yang tidak sedang berada di perut ikan paus itu jauh insya Allah bisa lebih baik, lebih cepat lagi keluar dari semua permasalahan yang sedang membelenggu kita di hari ini. Siapa di sini yang punya masalah? Atau saya ganti deh pertanyaan. Siapa di sini yang tidak punya masalah? Ada yang nggak punya masalah di sini? Kayaknya Bunda Darna Nela nggak ada masalah kayak hidupnya nih. Selamat Bunda Darna Nela. Hari ini ya Bunda setoran. Saya bahagia banget ngeliat Bunda setoran hari ini. Masya Allah, tabarakallah. Berkah Bunda ya. Kayaknya Bunda Endang juga nggak ada masalah. Kayaknya senyumnya lebar banget Bunda Endang Rahayu nih. Oh iya iya. Nggak ada masalah Bunda ya. Bunda Winarni dan semuanya. Masya Allah, tabarakallah. Nah kemudian abang kakek Bunda sekalian. Ini adalah
keutamaan dari hari Asyura, berpuasa di hari Asyura. Bunda Nurhayati siap untuk sedekah subuh tiap hari ya, di reminder ya, insya Allah. Nih, saya bacakan artinya saja atau saya bacakan hadisnya. Wa ruwiyat Tirmizi min hadis Ali radhiyallahu taala anhu. Sa'ala rajulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayyu syai'in ta'muruni an asuma ba'da Ramadan?" Qala sumul muharram, sum al muharram, fa innahu syahrullah wa fihi yaum taba fihi ala qaumi wa yatubu fihi ala qaumi akharin. Wa qala Hasan Gharib. Artinya suatu ketika seorang laki-laki itu bertanya kepada Nabi, apa yang akan engkau perintahkan kepadaku wahai Nabi setelah saya berpuasa di bulan Ramadan? Nabi bersabda, berpuasalah di bulan Muharram. Muharram adalah bulan milik Allah Subhanahu wa taala, dan bulan itu Allah menerima taubat satu kaum dan menerima taubat kaum yang lain. Hadis riwayat Tirmizi. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian qala Rasulullah SAW, Syiyamu yaumi Asyura inni ahtasibu 'alallahi ayyukaffira sanah allati qablahu. Berpuasa di hari Asyura, kata Rasulullah SAW, sesungguhnya aku mengira bahwa Allah akan menghapus kesalahan di tahun yang lalu. Ya, hadis surat Ibnu Majah. Maka abang kakak ibu sekalian, penting untuk kita memperhatikan bulan-bulan ini dan penting untuk kita beramal soleh di bulan-bulan tersebut. Siap beramal soleh yang terbaik di bulan Muharram ini? Dan siap untuk mulai salah satunya ajakan saya adalah mulailah bagi yang belum sedekah subuh rutin untuk rutin sedekah subuh mulai dari 10.000 saja. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustazah Ustaz. Afan. Masya Allah, tabarakallah. Syukran jazakallahu khair kepada Ustadz Ihsan Septiadi atas limpahan ilmu serta hikmah yang beliau sampaikan pada malam hari ini. Jadi kesimpulan yang bisa diambil dari kajian malam ini ayah bunda adalah tentang keajaiban sedekah ya. Nah, mumpung hari ini adalah kita menyambut bulan Muharram, maka barang siapa yang ingin Allah lipat gandakan rezekinya, Allah mudahkan urusannya, serta Allah lancarkan segala macam urusannya, maka kita harus melaksanakan amal-amal soleh. Nah, yang dimana amal soleh ini insya Allah apabila kita laksanakan akan mendatangkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, berakhirlah kajian kita pada malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz Ihsan Septiadi. Semoga beliau diberikan keistiqomahan untuk selalu membimbing kita di dalam kebaikan. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk itu, marilah sama-sama kita akhiri pertemuan kita malam hari ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Izin left.